Majelis Hakim kasus Munarman sedang bermain-main dengan keamanan di negeri ini. Mereka pun memberikan vonis ringan buat Munarman, hanya 3 tahun. Padahal banyak saksi-saksi yang menegaskan keterlibatan Munarman sampai ada yang bersaksi saudaranya mati jadi teroris. Sedangkan kasus KC malah dijatuhkan vonis 10 tahun. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom alaikum, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Vonis ringan buat Munarman menjadi presiden buruk bagi pemberantasan terorisme di Indonesia, juga bagi sektor yudikatif di Indonesia. Bagaimana tidak, terorisme termasuk kejahatan luar biasa. Kok bisa yang terlibat dalam kasus ini malah divonis ringan? Publik juga mengetahui saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang Munarman. Semua saksi mata atau yang biasa disebut saksi mahkota memberatkan Munarman. Kok bisa Majelis Hakim menjatuhkan vonis ringan? Saya ingin menghadirkan kembali kesaksian-kesaksian dari saksi-saksi mata yang memberatkan Munarman. Misalnya, menurut saksi dengan inisial AM, kehadiran Munarman dalam beberapa acara baiat ISIS memperkuat keyakinan mereka untuk ikut ISIS. Menurut catatan jaksa penuntut umum, Munarman berkali-kali hadir dalam acara baiat terhadap ISIS. Juni 2014 melakukan baiat kepada pimpinan ISIS Abu Bakar al-Baghdadi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Pernah pula tempatnya di Sekretariat Front Pembela Islam FPI Kota Makassar, Markas Daerah Laskar Pembela Islam LPI, dan Pondok Tahfidzul Quran Sudiang Makassar, dan di Aula Pusbinsa Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang. Dua acara itu dilakukan dalam kurun tahun 2015. Gara-gara terlibat kasus terorisme, saksi AM ditangkap, tapi adiknya sudah menjadi pelaku bom bunuh diri. Selain saksi AM, juga ada saksi Z. Saksi Z menuding keluarganya meninggal akibat pemahaman yang diberikan Munarman. Dalam persidangan, saksi Z tampak tidak bisa menahan emosinya karena Munarman seenaknya ngeles. Menurut saksi Z pula, dia dan ada anggota keluarganya yang bergabung dengan FPI, kemudian karena faktor Munarman, mereka tertarik bergabung dengan ISIS. Saksi Z merasa sejak Munarman datang ke Makassar dalam acara baiat ISIS, dia dan anggota keluarganya jadi bulan-bulanan akibat ajakan-ajakan dakwah Munarman. Kakak dari Z juga mati karena menjadi pelaku bom bunuh diri. Saksi Z tampak sangat menyesal karena mengikuti hasutan Munarman dengan mengatakan bahwa hasutan Munarman dampaknya itu dahsyat buat keluarganya. Dia mengibaratkan susu yang diteteskan setetes racun. Saudara dari Z yang dimaksud adalah dua pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Filipina pada tahun 2020. Setelah mengikuti baiat ISIS yang dihadiri Munarman pada tahun 2015, mereka melaksanakan hijrah ke Suriah. Namun tertangkap di Turki, kemudian mereka dideportasi kembali ke Makassar. Setelah itu mereka hijrah ke Filipina dan menjadi bomber dan mati konyol. Jadi di kasus Munarman ini sudah jelas. Ada kesaksian saksi-saksi. Ada orang-orang yang mati. Ada kehancuran fisik akibat terorisme. Kok bisa yang terlibat di dalamnya divonis ringan? Sedangkan di kasus KC malah divonis 10 tahun, lebih tinggi dari kasus penodaan agama
yang ancamannya 5 tahun. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kasus KC ini tidak berbahaya, tapi bagi orang yang waras, apabila dibandingkan kasus KC dengan kasus Munarman, pastilah orang waras akan menyebut sosok Munarman lebih berbahaya dari KC. Soal hinaan pada pemeluk agama lain juga dilakukan oleh Munarman. Misalnya pada pemeluk agama Hindu dengan memfitnah pecalang di Bali, melempari rumah penduduk dan melarang sholat Jumat. Dalam kasus ini, Munarman sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2017. Tapi kasus ini tidak ada kejelasan sampai sekarang. Soal kabar bohong, Munarman juga berkali-kali mengeluarkan fitnah dan kabar bohong yang menyebabkan kegaduhan. Misalnya kasus KM50, pernyataan Munarman jelas-jelas merupakan kabar bohong. Pada tanggal 7 Desember 2020, Munarman mengatakan 6 laskar FPI diculik dan dibunuh. Untuk memperkuat kebohongannya, Munarman mengatakan salah satu anggota laskar FPI yang diculik sempat mengirim voice note lewat pesan di WA kepada laskar lain bahwa dirinya tengah disiksa dan merintih kesakitan. Munarman juga mengatakan laskar FPI tidak membawa senjata api karena menurutnya laskar FPI terbiasa dengan tangan kosong. Setelah persidangan kasus KM50 selesai, di mana vonisnya 2 polisi dibebaskan, bualan-bualan Munarman itu tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Tidak ada voice note dari laskar FPI, tidak ada penculikan dan pembunuhan, serta senjata api milik laskar FPI malah terbukti di pengadilan. Belum lagi Munarman juga seorang residivis karena pernah divonis dalam kasus Monas tahun 2008. Jadi Munarman ini terlibat dengan kasus terorisme? Iya. Terlibat dengan kelompok radikal juga? Iya. Malah jadi salah satu tokoh utamanya. Terlibat penghinaan terhadap pemeluk agama lain? Juga iya. Terlibat dengan kasus hoax dan fitnah? Juga iya. Maka bisa dikatakan Munarman adalah sosok yang berbahaya. Loh, kok divonis ringan? Kalau benar dia dijerat dengan pasal 13C Undang-Undang tentang tindak pidana terorisme, maka sebenarnya ancaman maksimalnya adalah 15 tahun penjara. Kok hanya divonis paling rendah 3 tahun penjara? Majelis Hakim kasus Munarman sedang bermain-main dengan keamanan negeri ini dengan tidak menjatuhkan vonis hukuman maksimal bagi Munarman. Jaksa penuntut umum sudah tepat langsung melakukan banding. Semoga Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi memberatkan vonis bagi Munarman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.